Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan berdoa sebelum pembukaan, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun judul ceramah yang akan saya bawakan pada hari ini yaitu mengapa manusia bertuhan. Mengapa kita beragama? Dasar pertama agama adalah mengenalnya. Perkataan di atas sangat tepat dan pada tempatnya, mengingat banyak orang yang beragama tetapi tidak mengenal agamanya dengan baik. Padahal mengenal agama seharusnya berada pada tahapan awal sebelum mengamalkan ajarannya. Tetapi secara realita, keberagamaan sebagian besar dari mereka yang tidak sebagaimana mestinya. Nah, dalam kesempatan ini kami akan memberikan penjelasan tentang mengapa kita beragama dan bagaimana seharusnya kita beragama sehingga kita beragama atas dasar basyirah, pengetahuan, pengertian, dan bukti. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku mengajak kepada Allah dengan basyirah, hujah yang nyata. Quran Surat Yusuf 108. Namun, sebelum menjawab dua pertanyaan di atas, ada baiknya kami terlebih dahulu membicarakan tentang din itu sendiri. Apa itu din? Din berasal dari bahasa Arab dan dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 92 kali. Menurut arti bahasa, din diartikan sebagai balasan dan ketaatan. Dalam arti balasan, Al-Quran menyebutkan kata din dalam surat Al-Fatihah ayat 4. Malik Yaumiddin, dialah pemilik raja hari pembalasan. Demikian pula dalam sebuah hadis, din diartikan sebagai ketaatan. Rasulullah SAW bersabda, ad-dinu nasiha, agama adalah ketaatan. Sedangkan menurut terminologi teologi, din diartikan sebagai sekumpulan keyakinan, hukum dan norma yang akan mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan hal tersebut, din mencakup 3 dimensi, yaitu keyakinan atau akidah, hukum syariat, dan norma atau akhlak. Ketiga dimensi tersebut dikemas sedemikian rupa sehingga satu sama lain saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. Dengan menjalankan din, kebahagiaan, kedamaian, dan ketenangan akan teraih di dunia dan di akhirat. Seorang dikatakan mutadayyin, berdin dengan baik, jika dia dapat melengkapi dirinya dengan 3 dimensi agama tersebut secara proporsional, sehingga dia pasti berbahagia. Dalam dimensi keyakinan atau akidah, seseorang harus meyakini dan mengimani beberapa perkara dengan kokoh dan kuat, sehingga keyakinan tersebut tidak dapat digoyahkan lagi. Keyakinan seperti itu akan diperoleh seorang dengan argumentasi dalil akli yang dapat dipertahankan. Keyakinan ini intinya berkisar pada keimanan kepada Allah dan hari akhirat. Adapun syariat adalah konsekuensi logis dan praktis dari keyakinan. Mengamalkan syariat merupakan referensi dari keyakinan, sehingga sulit dipercaya jika seseorang mengaku beriman kepada Allah dan hari kiamat tetapi tidak mengindahkan syariatnya. Karena syariat merupakan kewajiban dan larangan yang datang darinya. Sedangkan akhlak adalah tuntutan akan budi akal amali yang mendorong seseorang untuk mengindahkan norma-norma dan meninggalkan keburukan-keburukannya.
Seseorang belum bisa dikatakan mutadayyin selagi tidak berakhlak. La dina liman la akhlaqul lahu. Demikian pula keliru sekali jika seseorang terlalu mementingkan akhlak daripada syariat. Dari ketiga dimensi din tersebut, meyakinkan, akidah menduduki posisi yang paling prinsip dan menentukan. Bahwa yang menentukan seseorang itu mutadayyin atau tidak adalah keyakinannya. Dengan kata lain, yang memisahkan seseorang yang beragama dari tidak beragama, yaitu keyakinannya. Lebih khusus lagi, bahwa keyakinannya yang menjadikan seseorang itu disebut Muslim, Kristiana, Yahudi atau lainnya. Mengapa kita beragama? Mengapa kita bertuhan? Marilah kita kembali pada pertanyaan semula. Mengapa kita bertuhan? Manusia adalah satu spesies makhluk yang unik dan istimewa dibanding makhluk-makhluk lainnya, termasuk malaikat, karena manusia dicipta dari unsur yang berbeda, yaitu hewani, materi, dan unsur rohani, imateri. Memang dari unsur hewani manusia tidak lebih dari binatang, bahkan lebih lemahnya darinya. Bukankah banyak di antara binatang yang lebih kuat secara fisik dari manusia? Bukankah binatang yang memiliki ketajaman mata yang melebihi mata manusia? Bukankah ada pula binatang yang penciumannya lebih peka dan lebih tajam dari penciuman manusia? Dan sejumlah kelebihan-kelebihan lainnya yang dimiliki selain manusia. Sehubungan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Quran Surat An-Nisa ayat 28. Allah telah menciptakan kalian lemah, kemudian menjadi kuat. Lalu setelah kuat kalian menjadi lemah dan tua. Quran Surat Rum ayat 54. Masih banyak ayat lainnya yang menjelaskan hal serupa. Karena itu, sangatlah tidak pantas bagi manusia berbangga dengan penampilan fisiknya. Di samping itu, penampilan fisik adalah wahbi sifatnya, semata-mata pemberian dari Allah, bukan hasil usahanya. Kelebihan manusia terletak pada unsur rohani, mencakup hati dan akal, keduanya bukan materi. Dengan akalnya, manusia yang lemah secara fisik dan dapat menguasai dunia dan mengatur segala yang ada di atasnya. Karena inilah Allah menciptakan segala yang ada di langit dan di bumi untuk manusia. Surat Luqman ayat 20. Dalam salah satu ayat Al-Quran ditegaskan, sungguh telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami berikan kekuasaan kepada mereka di darat dan di laut, serta kami anugerahi mereka rizki, dan sungguh kami utamakan mereka di atas kebanyakan makhluk kami lainnya. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Demikian ceramah yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.